Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dekat kepada Allah, menjalankan pesan-pesan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman bagi kita umat Islam, bagaimana bahagia di dunia dan bahagia berkekalan di akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023, khatib akan mengambil surat Sabah, surat ke-33 ayat 36 sampai dengan 39 sebagai resolusi bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa rezeki bersumber dari Allah, dan sebagai wujud syukur kita pada Allah atas apa yang telah kita gapai di tahun 2022. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini pesan perintah Allah pertama dan utama untuk baginda Rasulullah, untuk disampaikan kepada mereka yang membangkang atas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada penduduk Mekah pada waktu itu, bahwa keangkuhanmu, kesombonganmu hingga kamu tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa, yang aku bawa, kata Nabi Muhammad dari Allah, bahwa itu tidak pada tempatnya, karena kesombongan atas harta, rezeki, jabatan, pangkat, anak yang dimiliki sebenarnya ia bersumber dari Allah. Ayat ini sekarang berlaku untuk kita, untuk jemaah Jumat. Katakanlah wahai Ustaz Jainal, katakanlah wahai bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, inna rabbi yabsutur rizqa. Sungguh rezeki yang ada padaku bersumber dari Tuhanku. Allah lah yang memberi rezeki kepadaku. 100% apa yang kita dapat di tahun 2022 bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya bersyukur rizqa, tidak saja kita mendapatkan rezeki, tapi rezeki itu menjadi lapang, rezeki itu menjadi berkah, berkat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memiliki 10 juta gaji per bulannya, 15 tanggal 15 sudah habis. Ada juga yang memiliki gaji 10 juta sampai akhir bulan masih bisa nyimpan 2-3 juta. Kenapa? Karena yang kedua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rezekinya tak berkah. Inilah makna yang bersyukur rizqa. Bisa sama nominalnya tapi pengeluarannya berbeda. Karena di samping ada rezeki aktif, ada rezeki pasif. Atau inna rabbi yabsutur rizqa, bahwa Allah memberikan setiap manusia, setiap individu potensi, bakat, keterampilan, profesinya masing-masing. Di profesi tersebut dia memiliki kepiawaian, memiliki keterampilan yang luar biasa. Membangun masjid yang megah ini mungkin dalam hitungan bulan selesai, karena dia pakar di bidang pembangunan. Dialah arsitektur, dialah teknik sipil, dialah tukang, dialah yang pakar dalam bidang tersebut. Tapi kalau dia sakit, dia tak bisa mengobati, karena dia tak pakar dalam dunia pengobatan. Dan sebaliknya, dokter yang pakar di bidang pengobatan disuruh membangun masjid yang megah ini setahun belum tentu jadi, karena dia tidak bakat, tidak memiliki potensi,
dalam membangun masjid ini, membangun rumahnya sendiri. Maka setiap manusia memiliki bakatnya, di mana dia bersutu, lapang, leluasa, menikmati. Tapi di sisi lain wayang hadir, dia ditakdirkan oleh Allah untuk tidak memiliki bakat. Inilah dia pemahaman kedua. Pemahaman ketiga, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, bahwa kelapangan rezeki itu bersumber dari Allah. Tapi terjepitnya, terhimpitnya, payahnya rezeki seseorang karena orang itu sendirilah yang mencari kesempitan rezeki. Maka Allah tidak menyebutkan wa inna rabbi yaqdiru rizqa liman yasha. Allah tidak menyebutkan itu. Wa yaqdir artinya boleh jadi rezeki yang sempit datangnya dari Allah, tapi boleh jadi rezeki yang sempit, yang payah, yang sukar itu karena bawaan badan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 36 ini dengan firman-Nya, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang tak tahu. Dia menduga aku dapat rezeki karena aku pintar. Sebagaimana Qarun berkata, hadza ilmi hadza indi bima utu min ilmi. Aku dapat harta yang banyak ini karena aku pintar. Maka di akhir tahun ini kita introspeksi diri bahwa rezeki kita itu bersumber dari Allah. Keberkatan rezeki kita itu berkat doa anak istri. Itu boleh jadi karena kita mendoakan yang terbaik, atau ayah mak kita mendoakan supaya kita menjadi anak-anak yang soleh, dan akhirnya rezeki kita diberkati oleh Allah. Ini pelajaran pertama, yakin 100% bahwa rezeki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesolehan kebaikan kita memberkati rezeki tersebut. Ayat 37 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Kalau tadi pertama untuk Nabi Muhammad, tapi ayat 36 berlaku kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Bukan harta-harta kalian, bukan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada kami di sini lebih tepatnya. Artinya tidak jaminan banyak harta berarti Allah ridho kepada dia. Tidak jaminan banyak anak berarti Allah senang kepada dia. Tapi bagaimana supaya kita mendapatkan ridho Allah dan kesenangan Allah? Jadikan harta dan anak sebagai wujud amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, illa man amana wa amila sholihan. Jadikan iman sebagai landasan. Jadikan iman sebagai fondasi. Saya mendapatkan rezeki dari Allah, dan saya yakin saya akan wafat dan saya akan kembali kepada Allah. Saya menginginkan tempat terbaik di akhirat, di surga. Maka saya jadikan rezeki yang didapat untuk beramal soleh. Inilah dia iman. Saya yakin saya akan wafat, tak ada yang terbaik saya tinggalkan di dunia ini kecuali anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi apapun yang dia capai di dunia ini, dia tak pernah tinggal sholat. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, sholatnya bagus dan benar. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, sedekahnya tak pernah berkurang. Mau jadi wali kota, mau jadi bupati, atau mau jadi tukang, apapun profesinya, dia tetap ingat Allah dan beramal soleh, terlebih mendoakan ayah dan emaknya. Jemaah yang dirahmati Allah,
iman dan amal soleh adalah rezeki spiritual yang jauh lebih berarti daripada rezeki material. Ada kedamaian di balik iman, ada kelapangan hati di balik beramal soleh, ada ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah yang dibacakan Al-Quran. Ini adalah rezeki, dan rezeki ini lebih bernilai daripada pundi-pundi recehan yang kita cari dari pagi sampai sore atau bahkan malam. Silahkan cari rezeki yang halal, tambah banyak, tambah bagus, tapi niatkan itu untuk amal soleh. Niatkan itu atas nama lillahi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapapun yang memiliki anak, siapapun yang memiliki harta, siapapun yang bekerja atas dasar iman dan amal soleh, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Aku bayar tunai kebaikan dia di dunia, dan aku bayar berlipat ganda di akhirat kelak. Wa hum fil ghurfati amun. Dia akan memiliki rumah yang aman, nyaman, tentram, damai di dunia, dan di akhirat dia akan menempati ruang-ruang yang luas dalam kondisi aminun, aman. Tidak ada yang kita capai sebenarnya dalam hidup ini kecuali kebahagiaan. Kebahagiaan terletak di dalam hati yang lapang. Banyak harta bisa membahagiakan, tapi sebagian orang hartanya banyak, hatinya juga tak bahagia. Karena kebahagiaan terletak di hati yang lapang. Bertambah parah hidup ini. Sebelum kita sampai pada ayat ketiga, kita kesimpulan ayat kedua ini, rezeki spiritual lebih baik daripada rezeki material. Maka kita sampai pada ayat yang ketiga, walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizin ulaika fil 'adzabi muhdharun. Harta banyak, jabatan tinggi, pangkat luar biasa, anak berselemah, tapi semua yang didapat bukan untuk dekat dengan Allah, tapi malah jauh dari Allah, malah Tuhan dilawan. Maka ini bukan rezeki, ini siksaan, ini azab. Fil azabi muhdharun. Walaupun terlihat mewah, walaupun terlihat hebat, hatinya gersang. Bagikan Abu Lahab dengan istrinya yang begitu menggebu-gebu menghancurkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya apa yang diusahakan tak ada gunanya. Wa mar'atu hammalatal hatab, karena hati istrinya yang sudah begitu dengki dan dendamnya, sebagaimana Abu Lahab terhadap sosok Nabi Muhammad yang membawa risalah Islam. Fiha abu masa. Akhirnya orang pendendam, pendengki, iri hati, bagaikan Abu Lahab dan istrinya mati tercekek. Hablum masa, dari tali-tali kedengkian, dari tali-tali iri, dari tali-tali dendam yang dia tanam sendiri, berwaktu membunuhnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, jika hidup tidak untuk mengabdi pada Allah, bahkan melawan Tuhan, dia mendatangkan penyakit. Dia minta dicederakan azab, tidak saja di akhirat, di dunia hidupnya menderita. Ulaika fil azabi muhdharun. Maka di akhir tahun ini kita bisa introspeksi diri. Apakah kita bertambah usia, bertambah dekat pada Allah, atau bertambah usia, bertambah jauh dari Allah?
Maka di tahun 2023 alhamdulillah masih ada nyawa, masih ada kesempatan, tentu kita menginginkan kebaikan. Untuk itu sekali lagi di akhir ayat yang kita kaji hari ini, Khatib akan menyebutkan ayat 39 ayat penutup seperti ayat 36. Allah ulang-ulangi 36, 39 hampir sama redaksinya. Apa itu? Ayat 39, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Bedanya dengan ayat 36, tidak ada min 'ibadihi wa yaqdiru dan tidak ada kata lahu. Artinya apa? Yakinkan Ustaz Jainal, yakinkan jemaah Jumat bahwa rezeki kita 100% datangnya dari Allah. Yakinkan sehebat apapun usaha kita tidak lepas dari kehendak Allah, bahwa kita terlahir di dunia ini hanya memiliki ikhtiar untuk lebih dekat kepada Allah atau jauh darinya. Pilihlah dekat pada Allah. Maka Allah mengatakan 2 kali, Qul inna rabbi, Tuhankulah yang memberi aku rezeki. Usahaku sekedar saja, walaupun harus kita lakukan maksimal. Ilmuku sekedar saja, walaupun kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tapi rezeki datangnya dari Allah. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi. Sebagai hamba Allah, siapa lagi yang dekat kepada Allah kalau bukan kita? Dan tak ada kata rugi yang dekat dengan Allah. Di penghujung ayat 39 tersebut, wa huwa khairur raziqin. Hanya Allah dan hanya Dia pemberi rezeki terbaik, khairur raziqin. Allah takkan mungkin memberi rezeki yang buruk untuk umatnya, untuk hambanya. Yang diberi oleh Allah kepada umatnya, kepada yang menyembah kepadanya, is the best, khair, terbaik. Kalau ada jemaah yang masih berpikir duha sudah, tahajud sudah, doa sudah, puasa sudah, sedekah sudah, kok rezekiku masih seret, masih tak naik-naik, dia masih tak paham ayat 37 yang kita bahas tadi, bahwa bisa sholat tahajud, sholat duha, i'tikaf, baca Quran, puasa, sedekah, itu adalah rezeki. Itulah sesungguhnya rezeki. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan fasilitas dunia, rezeki materi kepada siapa yang Dia sukai dan kepada siapa yang tidak Dia sukai. Walakinallaha la yu'tina illa man ahab. Tapi Allah tidak memberikan rezeki spiritual, agama, rezeki bisa i'tikaf, bisa mendengar khutbah Jumat, melaksanakan sholat Jumat, bisa bersedekah, bisa sholat sunat, kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita menjadi manusia pilihan, menjadi hamba Allah yang mukmin muslim dan bisa melaksanakan kebaikan. Jadi jangan berpikir sudah beribadah kok rezekinya seret. Ibadah itu sendiri adalah rezeki yang sangat luar biasa, dan itu rezeki tidak saja selesai di dunia dengan kedamaian hati dan jiwa, tapi surga yang kekal di akhirat kelak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya rezeki itu? Rezeki itu ujung-ujungnya adalah apa yang kita infakkan. Liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa
apapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu wakafkan di hari Jumat berkah itu, atau yang kamu zakatkan 2,5% itu, Allah ganti 100% di dunia bahkan lebih. Bahwa yukhlifuhu. Jadi pancing rezeki dengan sedekah. Tambah tak punya rezeki, sedekahlah. Yang sudah banyak rezekinya, bersedekah juga supaya tambah banyak. Bahwa yukhlifuhu, Allah pasti ganti. Tapi tak tambah-tambah. Benar rezeki kita tak tambah, tapi kesehatan kita tetap terjaga. Tambah rezeki, banyak penyakit, tak bagus juga. Banyak sedekah, anak-anak kita damai, tak terkontaminasi oleh narkoba, pergaulan bebas. Itu rezeki. Bisa hafal Quran di liburan tahun ini, itu rezeki. Jangan berpikir hanya sekedar materi. Bahwa yukhlifuhu, tak bertengkar suami istri, itu rezeki. Akur suami istri mendatangkan rezeki. Banyak sekali rezeki di samping materi yang selalu ada di benak dan pikiran kita. Maka Allah ganti itu. Bahkan sebenarnya rezeki yang sebenarnya adalah yang kita infakkan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsinya, Qala Adam, mali, mali, mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Kata Allah, mali abdin illa min salas. Harta manusia tak lebih dari 3. Wa ma akalta fa abraita, wa ma labista fa abwaita, wa ma tasaddaqta fa abwaita. Yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu minum jadi uang, jadi air seni, yang kamu pakai jadi lampu, jadi dosa. Yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, itulah yang akan kekal. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai pada penghujung khutbah Jumat kita di akhir tahun ini, bahwa ujung-ujungnya rezeki itu apa yang kita infakkan. Itulah the real of rezeki. Hakikat rezeki yang akan kita bawa di alam kubur, yang akan kita bawa di akhirat, yang kita infakkan itu 1.000, 2.000 yang masuk tabung masjid, 20, 50, 100 ribu yang masuk tabung masjid, dari puluhan juta yang kita keluarkan untuk hidup, itulah yang akan kita bawa. Tentu saja lebih banyak kita infakkan, lebih banyak deposito investasi akhirat kita. Wa huwa khairur raziqin, dan tak ada kata menyesal dalam berinfak, karena Allah pasti ganti di dunia dan akan kita miliki, dan itulah milik kita sesungguhnya. Dengan demikian kita sampai ke penghujung, berbagi adalah rezeki sesungguhnya. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan dalam khutbah Jumat yang singkat ini, 4 kesimpulan dari 4 ayat 36, 37, 38, 39 dari surat Sabah surat 33. Yang pertama, yakinkan diri kita dan terus kita yakinkan diri kita bahwa rezeki kita dijamin, ditanggung oleh Allah 100%. Usaha maksimal dalam niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ada rezeki spiritual, rezeki moral, rezeki lapang hati, rezeki kebahagiaan, rezeki iman dan amal soleh yang lebih dahsyat daripada rezeki materi berupa harta dan anak. Yang ketiga, melawan Allah hanya akan membuat hidup sia-sia, tersiksa, menderita di dunia dan di akhirat. Terakhir, berinfak, bersedekah, berbagi, berzakat, berwakaf, itulah rezeki yang sesungguhnya. Moga-moga Allah limpahkan rezeki kita di tahun 2023, dan mudah-mudahan Allah berkati rezeki kita di tahun 2022, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah,
mendoakan ayah emaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima